Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah tidak bermasalah di variabelnya, baik itu data, ya, minimal datanya udah benar lah gitu ya. Nggak ada komen lagi tentang data dan variabel, boleh langsung dilanjut ke bab 2. Jadi nanti saya kasih susunannya, saya jelaskan juga step by step-nya kayak gimana ya. Karena kita mau ngejar di UTS kita sampai bab 3 gitu ya. Oke, kita langsung aja. Oke. Oke, nah ini kita bahas tentang mengenai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, di sini kita sedikit bahas ya. Yang pertama adalah tentang metode penelitian kualitatif ya. Di mana kalau kualitatif ini memang fokusnya terhadap beberapa fenomena yang sifatnya scientific ya, yang science gitu, kayak berbagai macam penelitian. Biasanya mereka akan melakukan penelitian dan akan melakukan pengujian ya. Lalu nanti mereka itu akan membandingkan antara satu teori dengan teori yang lain, yang pertama. Lalu mereka akan melakukan yang namanya wawancara biasanya. Nah, wawancara ini ke berbagai macam narasumber ya. Ke berbagai macam narasumber, gunanya adalah untuk memperdalam ya, memperdalam data-data, ya, memperdalam hasil dari penelitiannya. Nah, nanti mereka akan membandingkan ya antara satu teori dengan teori yang lain ya, antara hasil wawancara satu dengan yang lain. Nah, sehingga mereka akan menarik kesimpulan bahwa hasil penelitiannya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kualitatif seperti itu. Nah, salah satu penghitungan yang ada dalam kualitatif adalah analisis deskriptif ya. Nah, jadi nanti ada yang namanya analisis deskriptif di bab 3 ya. Bab 3, nah itu untuk menguji atau mengetahui indikator apa yang akan menjadi kelemahan dan kekuatan dari si variabel tertentu gitu. Nah, makanya dalam satu variabel nanti ada yang namanya indikator dan dimensi ya. Itu tuh nanti gunanya adalah untuk sebagai dasar kalian nanti membuat yang namanya kuesioner. Nah, kalau kalian bikin prasurvei pun, ya makanya kemarin saya bilang kalau bikin prasurvei jangan sembarang bikin prasurvei gitu ya. Tapi harus berdasarkan variabel kalian, indikatornya apa, dimensinya apa gitu ya. Nah, nanti dari satu dimensi itu dibuat satu pertanyaan gitu untuk di dalam prasurvei. Nah, nanti beda lagi kalau dalam kuesioner, satu indikator atau satu dimensi itu bisa dipakai untuk dua pertanyaan gitu ya. Jadi asalnya kalau misalnya dimensinya 5, berarti pertanyaan kuesionernya jadi 10 gitu ya. Nah, itu apa kaitannya dengan kualitatif. Jadi lebih kepada memperdalam satu penelitian menggunakan berbagai macam teori-teori ya, teori-teori, lalu hasil-hasil pengujian atau hasil wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi nanti kita sebagai peneliti akan menarik kesimpulan gitu ya, bahwa misalkan stres kerja itu bagaimana, itu seharusnya seperti apa, lalu solusinya kayak gimana misalkan ya. Itu kualitatif ya. Kalau sekarang sih hampir udah 70% penelitian itu udah campur ya, mixed method ya, kualitatif dengan kuantitatif. Karena apa? Untuk menguatkan hasil dari penelitian gitu. Nah, jadi sekarang udah campur. Nah, salah satunya di penelitian kalian ini kita pakainya metode
kuantitatif, kualitatif gitu ya. Jadi pakai dua metode ya. Nah, kalau pada kualitatif itu jadi kita akan menekankan pada prosesnya. Proses apa? Proses dalam mendapatkan teori-teori ya, mendapatkan pemahaman dari para narasumber ya. Nah, itu proses. Lalu yang kedua menerapkan sifat realita yang dibangun secara sosial. Ya. Jadi melihat dari sisi perkembangan sosial hampir sama dengan kuantitatif. Jadi melihat bagaimana situasi lingkungan sosial di sekitarnya seperti apa. Ya. Lalu yang ketiga menekankan penuh dengan nilai, gitu ya. Lalu yang keempat realitas sepenuhnya tidak bisa dipahami, gitu ya. Paling hanya bisa didekati, gitu. Kenapa gitu ya? Karena biasanya kalau opini atau pendapat itu nggak semua orang bisa paham gitu ya. Contohnya kalian dalam berpendapat di dalam organisasi ya atau di dalam sebuah kelompok, nggak semua gitu ya pendapat kalian itu bisa dipahami oleh semua anggota gitu. Nah paling mereka hanya bisa mendekati pemahaman pikiran atau pendapat kita. Oh mungkin kayak gini maksudnya. Oh mungkin kayak gini gitu kan. Nggak sepenuhnya bisa dipahami oleh semua orang gitu. Nah kalau kualitatif itu seperti itu gitu. Paling oh mungkin kayak gini ya. Oh mungkin kayak gini ya gitu. Nah itu ada pendekatan-pendekatan gitu. Nah, lalu yang kelima menggali dan memahami pikiran dengan alat interview atau dan pengamatan ya. Alat interview ya tadi wawancara mendalam dengan narasumber ya. Lalu wawancara dengan si sampling kita atau yang orang-orang dijadikan sampel oleh kita. Lalu kalau pengamatan itu kita melihat bagaimana apakah si teori tersebut sesuai dengan realitanya gitu ya. Nah, makanya kalau biasanya kalau kualitatif itu banyak apa ya kita dituntut untuk beropini menyimpulkan dari beberapa hasil dari teori gitu ya dari wawancara sehingga kemungkinan gitu ya bisa dibantah gitu ya bisa dipatahkan atau bisa apa namanya ada teori baru gitu. Nah, makanya kan teori-teori itu nggak sepenuhnya bisa dipakai selamanya ya karena kita bicara teori itu ya berbicara sekarang kondisi saat ini gitu. Nah, makanya teori itu bisa diperbarui. Nah, nanti pun kalau teman-teman udah mengajukan proposal skripsi ya, seminar atau bikin skripsi, pasti diminta cari teori yang 10 tahun terakhir gitu ya atau 5 tahun terakhir gitu. Kenapa? Karena teori itu semakin sini semakin berubah. Biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah setia pada ideografik ya. Kalau ideografik itu disiplin ilmu yang lebih bersifat deskriptif untuk mengungkapkan fakta tertentu, fakta unik yang dan individual dalam fenomena tertentu gitu ya. Nah, jadi itu tadi ada deskriptif gitu. Jadi si data-data dan fakta itu memang diuji dengan si analisis deskriptif tadi sehingga nanti kita bisa lihat bahwa di variabel X gitu ya, misalkan di variabel pelayanan ya atau kepuasan yang di dalamnya ada beberapa dimensi contoh. Jadi puas itu bukan puas kamu puas gitu kan, bukan ya tidak nggak gitu ya. Tapi kan ada turunannya gitu kan. Kamu tuh puasnya karena apa? Kualitas produknya, pelayanan, harga gitu ya. Oh ternyata setelah disebar kuesioner gitu ya didapat kesimpulan bahwa untuk indikator pelayanan itu nilainya jelek gitu kan. Oh, berarti ini harus diperbaiki. Nah, dengan analisis deskriptif kita bisa lihat di variabel itu indikator mana yang menjadi keunggulan dan indikator mana yang menjadi kelemahan dari variabel yang kita teliti. Nah, itu fungsinya analisis deskriptif ya. Oke. Ini kok nggak keluar ya? Ini. Oke. Nah, ini beberapa kerangka penelitian kualitatif ya. Memang dari susunannya apa namanya nggak jauh beda ya. Cuman yang ketara itu ada di bab 2 dan ada di bab apa? Bab 2, bab 3, bab 4 gitu. Nah, itu sistematikanya kalau kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif ya.
Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya, memang beda dengan kuantitatif gitu. Nah, itu sekilas tentang kualitatif, di mana kalau kualitatif memang penggunaannya berbeda gitu ya, nggak bisa digunakan oleh semua disiplin ilmu gitu ya, nggak bisa dipakai di dalam statistik gitu ya, orang teknik, orang statistik, karena memang mereka pakainya kuantitatif gitu, pure hitungan gitu. Kalau kita di manajemen ya bisa pakai kualitatif kuantitatif, karena apa? Kita pasti butuh yang namanya teori ya, kita butuh yang namanya wawancara, kita butuh yang namanya data-data sekunder yang lain ya. Nah, kita harus menyimpulkan juga gitu ya. Nanti teman-teman di bab 2 pun nanti disuruh nyari misalkan pengertian kualitas pelayanan. Nah, cari dua teori, misalkan menurut Kotler apa gitu ya, menurut Ciptono apa. Nah, nanti sama kalian disimpulkan berdasarkan kedua teori di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah bla bla bla. Nah, itu salah satu bentuk kualitatif ya. Jadi menyimpulkan dari beberapa teori. Kita beropini tapi ada dasarnya lah. Seperti itu, bukan opini tapi kita nggak punya dasar ya. Nah, itu salah satu ciri kualitatif ya. Oke, kita masuk ke kuantitatif ya. Nah, kalau kuantitatif itu metode penelitian yang bersifat sistematis dan menggunakan model yang bersifat matematis ya. Nah, kalau kenapa kuantitatif sistematis ya, karena ada apa namanya susunannya, prosedurnya. Contoh, dalam pengujian nanti ya ada tahap-tahapannya. Ada uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, nanti terakhir uji hipotesis gitu. Kenapa kalau langsung ke uji asumsi klasik bisa nggak? Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kita harus uji dulu apakah si pertanyaan kuesioner kita itu sudah valid atau belum, hasilnya sudah valid atau belum. Nah, kalau misalkan hasilnya sudah valid, kita bisa lanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Nah, itu sistematis. Lalu modelnya bersifat matematis karena perlu perhitungan gitu ya. Nah, kalian sebelumnya pernah belajar ini nggak apa namanya SPSS di Unibi? Pernah, Pak. Pernah tapi lupanya. Nah, jadi nanti sama saya diingetin lagi ya, diingetin lagi, diajarin lagi. Kebetulan nanti kita offline ya, offline pas setelah UTS. Nah, nanti saya share aplikasi SPSS-nya gratis ya. Jadi kalau orang lain mau beli biasanya tuh aplikasi. Lalu nanti kalau teman-teman yang punya laptop ya, bisa dibawa laptopnya. Jadi nanti kita bisa latihan ya, menggunakan data-data yang teman-teman sudah apa, data-data yang sudah teman-teman punya gitu ya, di hasil dari apa namanya, hasil dari penelitian kalian gitu. Jadi nanti saya bimbing ya untuk melakukan pengujiannya gitu. Itu pun nanti bermanfaat buat kalian. Kenapa? Kalau nanti kalian skripsi buat nyari bab 4, kalau ke orang luar itu biasanya harus keluar budget 500.000 sampai 1 juta untuk mengolah data gitu. Nah, kalau kalian bisa sendiri mah ya nggak usah, itu kan hemat juga lumayan gitu. Nah, jadi nanti kita belajar gitu ya, kita belajar untuk yang SPSS gitu, itu manfaatnya ya. Oke, lalu ada teori-teori yang digunakan serta hipotesa yang diajukan juga biasanya berkaitan dengan fenomena alam atau fenomena sosial ya. Ya. Nah, kenapa saya bukan ini ya, bawel ya, bawel. Ini mana penelitian terdahulunya gitu ya. Penelitian terdahulu di bab 1 ya. Ya, itu tadi karena penelitian terdahulu itu akan berkaitan dengan yang namanya hipotesis ya. Hipotesis yang akan kalian pernah lihat mungkin ya. Nah, hipotesis apa namanya? Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Dugaan sementara, contoh itu kan terdapat pengaruh gitu ya, terdapat pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian gitu.
Nah, itu tuh ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah penelitian terdahulu gitu. Karena kenapa kamu bisa tahu punya dasar dari penelitian terdahulu? Ya saya lihat dari jurnal ini gitu kan, hasilnya bisa dilihat bahwa harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, itulah dasarnya kalian apa namanya mencantumkan hipotesis ya. Nah, jadi dugaan sementara ya, nanti next saya bahas juga. Nah, itu gunanya kenapa kalian harus ada penelitian terdahulu gitu. Penelitian terdahulu yang hasilnya berpengaruh ya, bukan yang tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh ya ngapain diuji gitu. Kata orang lain nggak berpengaruh ya udah stop aja gitu. Kalau berpengaruh ya kita lanjutkan lagi, berarti karena oh kita punya dasar kalau yang kemarin pun penelitian yang lain itu berpengaruh gitu. Itu cirinya kuantitatif gitu. Jadi saling melengkapi ya, kuantitatif dengan kualitatif gitu. Oke, selanjutnya nah di penelitian kuantitatif gitu ya. Yang pertama menekankan pengukuran ya. Kenapa? Ya karena semuanya serba dihitung, semuanya serba diukur gitu. Makanya bedanya kuantitatif dan kualitatif ya kalau dalam sidang. Kalau kuantitatif itu jarang hasilnya itu dibantah oleh dosen penguji gitu. Kecuali datanya salah atau misalkan harusnya sampelnya 100 kamu ngujinya 400 gitu ya. Berarti kan kesalahannya salah gitu. Nah, kalau kualitatif bisa dibantah gitu karena apa? Masing-masing punya opini, masing-masing punya pakemnya gitu ya, punya referensi sendiri gitu. Nah, keuntungannya kuantitatif itu seperti itu gitu. Jadi kan ini diolah sama aplikasi, bukan kita yang ngada-ngadain gitu kan ya, bukan kita yang ngebohong, tapi ya memang hasil aplikasi seperti ini. Ya, paling nanti kalian akan ditanya, ini hasil ini tuh artinya apa gitu. Hasil pengujian apa? Pengujian analisis apa? Validitas kalau kayak gini artinya apa gitu. Nah, paling itu ditanya seperti itu. Nah, fondasinya adalah di bab 1 gitu. Kenapa? Jadi kalau bab 1 jadi fondasi karena di dalam bab 1 kalian punya dasar kenapa kalian meneliti hal itu. Dasarnya apa? Data ya, prasurvei ya, terus ada penelitian terdahulu gitu ya. Ada masalahnya, ada fenomena. Nah, ini mungkin kalian belum nggak semua tahu ya apa bedanya fenomena dengan masalah gitu kan. Nah, itu biasanya jadi pertanyaan jebakan nanti kalau pas apa sidang. Apa bedanya fenomena kamu apa gitu kan? Masalahnya apa? Nah, kalau fenomena itu lebih kepada peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Nah, kalau misalkan kalian berbicara tentang sosial media, variabelnya misalkan promotion ya, electronic promotion misalkan ya kayak kekinian ya terhadap keputusan pembelian. Kenapa emang? Ya karena memang hari ini cara berpromosinya semua via sosial media, semua via online gitu. Nah, dengan adanya online semua orang-orang merasa terfasilitasi gitu kan, semua orang merasa mendapatkan kemudahan. Nah, sehingga orang-orang sekarang lebih gemar berbelanja secara online, otomatis cara berpromosikan secara online. Nah, itu fenomena gitu ya, yang sedang terjadi, yang sedang hits lah sekarang kayak gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya tadi, nah, objek saya itu promosinya udah seperti ini, dibuktikan dengan data. Nah, di Instagram saya udah si objek bikin iklan atau reels seperti ini. Tapi kenyataannya penjualnya menurun gitu. Ada apa? Nah, itu masalahnya gitu ya. Jadi di sisi lain fenomenanya dengan promosi besar-besaran, promosi yang bagus, orang-orang lebih gemar berbelanja secara online, misalkan ya, memanfaatkan sosial media. Tapi kok nggak ada ngaruhnya ke saya gitu, ke objek ini. Nah, itu masalahnya ya. Itu fenomena dengan masalah gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi takutnya nanti ditanya pas sidang gitu. Saya pengalaman saya di sidang apa skripsi sama tesis pasti ditanya itu hal dasar yang kayak gitu. Kalau kita udah nggak tahu fenomena dan masalahnya apa, wah langsung ya gimana lah kalau dosen pengujinya ada yang dicoret langsung, yaudah sidang ulang gitu kan, ada
Kalau di saya mah dulu yang apa? Kalau di saya di Widyatama ya dibikin 3 ruangan gitu, semua pakai kaca jadi kita bisa lihat teman kita lagi diuji sama siapa, yang di belakang sama siapa, terus kejadiannya apa. Pas saya sidang ada yang jelek langsung dilempar skripsinya, sidang ulang dari nol lagi gitu. Nah di Unimi mah nggak ada deh kalau kalau kata saya mah nggak ada yang kayak gitu. Kalau di Widyatama dulu ada yang kayak gitu, dicoret, sobek, lempar, balik lagi, sidang ulang tahun depan. Nah itu makanya kenapa saya bawel banget di bab 1 ya, biar kalian paham fenomena dan masalahnya apa gitu. Nah, itu buat kalian juga gitu ya. Gitu. Kok saya mah mau dicarekan gitu ya, beda sama dosen lain gitu. Dosen lain kan nggak ngerti corekan gitu ya, bisa gitu. Nah, saya mah gimana caranya kalian bisa paham lah seperti itu ya. Oke, itu yang pengukuran. Lalu yang kedua, analisis menekankan hubungan kausalitas antar variabel ya. Nah, di kuantitatif ini kita tekankan bahwa apakah ada hubungan gitu ya antara satu variabel dengan variabel yang lain gitu. Nah, makanya ada itu tadi apa penelitian terdahulu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai 3 variabel, misalkan pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan pembelian, nah, berarti kalian harus punya penelitian terdahulu 2 deh kalau antar variabel. Yang apa pengaruh harga dengan keputusan, nah yang satu lagi pengaruh lokasi dengan keputusan. Itu kalau hasilnya berpengaruh, nah berarti memang ada pengaruh di variabel yang sedang kalian teliti sehingga itu bisa jadi dasar kalian menjalankan yang namanya penelitian gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga realitas di luar perlu dipelajari, ditangkap dan dipahami ya. Nah, yang namanya kuantitatif itu sifatnya fleksibel gitu. Ya, karena yang kita teliti adalah hasil kuesioner dari sampel kita, dari responden kita. Yang namanya responden hari ini bisa jawab baik, besok bisa jawab tidak baik gitu ya. Karena apa? Tergantung pada kondisi mood ya, tergantung pada kondisi penilaian dia terhadap objek yang kita teliti gitu. Nah, makanya penelitian kuantitatif itu semakin hari semakin banyak. Apa kan yang variabelnya sama itu udah banyak, kenapa masih diteliti gitu kan? Terus objeknya ada yang sama juga. Ya tadi balik lagi gitu. Yang namanya konsumen tiap hari, tiap waktu kondisinya berubah-ubah. Siapa tahu kalau dulu berpengaruh, sekarang tidak berpengaruh gitu. Kalau nanti kalian hasil penelitian tidak berpengaruh ya, kalau saya pakai paham yang nggak apa-apa gitu, karena kan memang hasil penelitiannya seperti itu. Ada juga yang memang ini penelitiannya semua harus berpengaruh ya, harus jangan ada yang tidak berpengaruh. Berarti kan kita suka kepikiran ya udah rubah data gitu kan ya, jadi hasil kuesionernya nggak valid gitu kan. Nah, yang penelitian mah mau itu berpengaruh, mau itu tidak, ya kalau hasilnya seperti itu, ya harus hasilnya seperti itu, gitu ya. Jadi nanti jangan heran kalau kata Parian mah ini nggak apa-apa kalau tidak berpengaruh. Kalau kata dosen yang lain harus berpengaruh gitu. Jadi nanti jangan kaget ya karena memang lulusannya beda gitu ya, kampusnya, dosennya beda juga gitu. Tapi balik lagi kalau kalian punya dosen pembimbing atau dosen pembimbing ini harusnya kayak gini, apa-apa ikuti gitu ya. Jadi jangan terpengaruh si ini beda, si ini beda, jangan kayak gitu ya. Ikuti aja dosen pembimbing kamu gitu ya. Lalu yang keempat, menggali dengan kuesioner ya. Salah satu cara untuk mendapatkan data kuantitatif ya kita pakai kuesioner tadi, pertanyaan-pertanyaan ya. Bisa pertanyaan atau pernyataan ya. Kalau pertanyaan biasanya apakah gitu kan, bagaimanakah. Kalau pernyataan saya setuju bahwa objek ini gitu kan. Saya mengetahui objek ini dari media sosial, itu pernyataan. Nah, boleh kalian nanti misalkan pas bikin kuesioner pakai pertanyaan atau pernyataan ya. Oke. Lalu bersifat abstrak dan realitas dan tidak pernah mengadakan kajian secara langsung. Kalau ini biasanya karena apa? Kalau kuantitatif kita perlu olah data dulu gitu. Kita nggak bisa menyimpulkan langsung, oh berdasarkan omongan si bapak ini memang berpengaruh gitu. Kan obrolan orang suka berbeda kan, teori orang suka beda-beda. Nah kita nggak bisa apa namanya apa ya punya sandaran di sana gitu ya. Kita harus ada data yang pastinya juga gitu.
ya memang dari segi narasumber berpengaruh, tapi dari segi data pun berpengaruh. Rasanya kita bisa kasih kesimpulan bahwa memang ada pengaruhnya antara variabel ini dengan variabel yang lain, gitu ya. Nah, yang terakhir setiap pada nomotetik. Kalau nomotetik itu, nah, lebih mengarahkan minat terhadap hal umum yang dijadikan sebagai landasan untuk menyusun kaidah ilmiah untuk kepentingan membuat generalisasi atas fakta yang spesifik. Nah, intinya spesifik kalau di kuantitatif gitu, sampai ke akar-akarnya lah gitu ya. Kalau kualitatif itu gambarannya umum gitu. Nah, makanya di kuantitatif salah satunya bab satunya beda. Kalau kuantitatif dimulai dari umum ya, umum contohnya kayak kita ya, UMKM Indonesia, UMKM di Kota Bandung misalkan ya, lalu bahas objeknya, lalu kesimpulan. Jadi piramidanya kebalik gitu ya. Beda kalau kualitatif ya, dari khusus dulu baru ke umum gitu. Nah, itu bedanya ya. Gitu. Oke. Nah, ini susunan kerangka penelitian kuantitatif ya. Memang formatnya beda ya. Kalau saya ngikutnya format yang ada di Unibi ya. Jadi yang saya kasih sistematikanya itu sistematika yang ada di pedoman buku pedoman penelitian Unibi ya. Jadi untuk identifikasi masalah dan pemetasan masalah kan nggak ada ya. Nah, nanti di sini tambahin waktu dan lokasi penelitian gitu ya. Lalu bab 2-nya, nah diisi dengan berbagai macam teori ya. Ada kerangka berpikirnya juga, lalu ada hipotesis ya. Nanti setelah ini saya jelasin juga untuk bab 2-nya. Lalu bab 3 metode penelitian ya. Metode penelitian itu kalau yang ini biasanya nggak dipakai kalau di Unibi. Jadi langsung ke metode penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, lalu teknik pengolahan data. Jadi mulai dari metode penelitian gitu ya. Kalau di yang Unibi, nah ini pun di bab 4 nanti hasil-hasilnya mengikuti metode penelitian yang sudah ditetapkan di bab 3 tadi gitu ya. Oke. Di bab 5, nah di bab 5 itu ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Nah, kesimpulan itu kan kalian di bab 1 bikin rumusan masalah ya, di rumusan masalah. Nah, untuk menjawab rumusan masalah itu nanti dijawab pada kesimpulan gitu. Kalau rumusan masalahnya 4, kesimpulannya harus ada 4 gitu. Nah, jadi dijawabnya di bagian kesimpulan. Nah, kalau implikasi itu lebih kepada hal apa yang akan diterapkan ya pada objek tersebut. Sumbernya dari mana? Sumbernya nanti dari analisis deskriptif ya. Contoh misalkan ada variabel kualitas pelayanan, ternyata yang lemahnya itu pada indikator atau dimensi kualitas produk misalkan atau harga. Nah, nanti kalian bikin solusi jangka pendek. Gimana caranya biar harganya itu bisa menjangkau, misalkan ya. Gimana caranya biar kualitas produknya bisa lebih baik, gitu. Nah, jadi di implikasi itu kalian bikin saran dari berdasarkan hasil analisis deskriptif, indikator variabel mana yang lemah, gitu ya. Nah, jadi dimasukkan implikasi. Kalau saran mah ya saran untuk peneliti selanjutnya, saran untuk objek gitu atau saran untuk universitas gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Oh, ada yang kurang paham. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau yang pertama, kalau kualitatif itu didesain secara umum tadi gitu ya. Memang outputnya kita bahas secara umum untuk hal yang besar itu biasanya. Kalau yang kuantitatif itu lebih spesifik tadi gitu ya. Beda piramid ya. Kalau yang kuantitatif umum dulu baru yang ke khusus, kalau yang kualitatif dari khusus dulu ke yang umum ya. Lalu yang kedua,
kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, atau dengan wawancara terbuka gitu. Nah, kalau kuantitatif dengan tes, pengujian, lalu wawancara terstruktur juga gitu. Nah, wawancara ada, tapi biasanya wawancara ini digunakan untuk kita pengen tahu profil objeknya apa, nah, kayak gimana, misalkan kedai kopi ini berdiri tahun berapa gitu ya. Lalu kita mau dapat data penjualan berapa gitu kan harus wawancara ya. Tapi yang paling pentingnya adalah ada tes dan pengujian ya. Lalu perbedaan yang ketiga, kalau kualitatif mendapatkan data berupa deskripsi pendapat dari responden maupun hasil catatan lapangan gitu. Nah, itu kalau kualitatif setiap orang punya pendapat masing-masing yang berbeda. Setiap orang punya dasar teori yang beda juga. Nah, kalau kuantitatif nanti akan memperkuat gitu ya pendapat dan teori yang sudah ada gitu sehingga nanti penelitian kalian bisa lebih kuat. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus pakai kualitatif dan kuantitatif ya. Itu oke, udah beres. Nah, saya kasih tahu untuk yang bab 2-nya. Mana nih? Nah, ini susunan untuk bab 2-nya ya. Oke. Nah, nanti di bab 2 ini susunannya udah seperti ini. Paling nanti ntar saya edit dulu. Nah, ini ya. Jadi nanti di bab 1 pertama kalian bisa masukkan ini semua ya. Grand Theory. Nah, Grand Theory itu adalah karena kan kita kajiannya ilmu keilmuannya di pemasaran ya. Karena kita metode riset bisnis, ya bisnis kita kaitannya dengan pemasaran ya. Nanti kalau misalkan teman-teman di skripsi atau di seminar proposal, kalau kalian ngambilnya SDM, berarti grand teorinya tentang SDM ya. Kalau kalian peminatannya di keuangan, ya nanti grand teorinya keuangan ya. Karena kita berhubung pemasaran, ya nanti berarti grand teorinya tentang pemasaran. Isinya apa? Isinya teori-teori tentang pemasaran gitu ya. Menurut si A pemasaran itu apa, menurut si B pemasaran itu apa. Lalu nanti kalian ambil kesimpulan berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemasaran bla 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 gitu ya. Itu grand teori ya. Eh, ini apa namanya? Saya pakai apa namanya dari buku panduan Unibi ya. Kalau di kampus lain nggak ada grand teori, middle teori, kalau di Unibi ada ya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua middle teori. Nah, middle teori itu istilahnya bapaknya dari variabel kita ya. Contoh, kalau kalian ada yang bahas tentang harga dan lokasi, ya, berarti middle teorinya adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Karena kan harga dan lokasi masuk di sana ya, yang 4P, 7P, ya. Nah, kalau misalkan kalian ada di dalamnya, contoh judulnya itu pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan pembelian. Berarti middle teorinya ada dua. Yang satu untuk yang apa namanya lokasi dan harga berarti masuknya ke bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, masukin teori tentang marketing mix. Middle teori yang kedua adalah tentang keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian itu masuknya ke perilaku konsumen gitu ya. Karena
akan diperlaku konsumen itu salah satunya adalah konsumen akan melakukan keputusan pembelian. Nah, itu masuknya middle teorinya tentang perilaku konsumen ya. Jadi yang pertama boran pemasaran dulu, yang kedua perilaku konsumen gitu ya. Lalu kalau misalkan kalian ada yang tentang kualitas pelayanan atau kualitas produk. Nah, itu masuknya ke dalam relationship marketing. Kenapa? Karena kan kita melakukan kualitas pelayanan, membuat kualitas produk yang baik, ujung-ujungnya adalah agar kita punya hubungan yang baik dengan si konsumen. Nah, makanya masuk ke dalam relationship marketing gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang masih bingung, Pak, variabel saya masuknya ke mana? Nah, nanti kita bisa diskusi di grup kelas ya. Nanti saya kasih tahu ini masuknya ke middle teori yang mana gitu ya. Nah, sampai 2 ini paham atau ada yang kurang jelas? Oke. Nah, itu ya, grand teori dan middle teori. Nah, setelah 2 ini dimasukkan ya, lalu masukkan teori tentang variabel Y-nya ya, dependennya. Kan tadi keputusan pembelian ya, masukkan tentang teori keputusan pembelian, pakai 2 teori yang berbeda, ambil kesimpulannya apa, lalu masukin dimensi yang mau kalian pakai nanti gitu kan, dimensinya apa gitu kan, banyak kok gitu ya, cari di jurnal banyak ya. Ini pun sama, mengikuti jadi teori dimensi teori dimensi teori dimensi gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, untuk dimensinya boleh dibikin tabel, boleh dibikin penjelasan ya, itu mah terserah ya, yang penting paham dimensinya bahas apa. Nah, setelah masukin teori ini ya, 2.2 masukkan penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu jadi masing-masing 2 jurnal ya. 2 jurnal di sini misalkan tadi pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Berarti yang pertama cari 2 jurnal tentang pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Yang kedua cari jurnal tentang pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga cari jurnal tentang pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Nah, jadi masing-masing 2 jurnal. Nah, ini hitung-hitung latihan nanti kalian bikin seminar proposal. Kalau seminar proposal itu nanti disuruhnya carinya 3-5 jurnal per variabel ini gitu. Kalau saya pakainya 2 aja nggak apa-apa. Ya. Kalau bingung cari jurnalnya, masuk ke Google Scholar ya. Atau Google Cendekia ya. Di sana banyak jurnal-jurnalnya. Itu lalu masuk ke kerangka pemikiran, masuk ke rumusan hipotesis. Nah, ini contoh formatnya ya untuk penelitian terdahulu ya. Nah, ini yang bisa kalian pakai ya. Ada nomor ya. Lalu judul penelitiannya apa ya. Nama penulisnya siapa ya. Biasanya ada di bagian paling atas jurnalnya. Variabelnya apa? Nah, kalau variabel misalkan karena teman-teman disuruh carinya judulnya kan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, kalian nemunya ke pengaruh promosi dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Terus objeknya beda, Pak. Kalau saya kan kedai kopi, kalau yang penelitian terdahulunya bukan kedai kopi, itu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting variabelnya sama, gitu aja. Ya, kalau metode penelitian kuantitatif, nah hasil ini. Nah, kalian biar tahu hasil penelitiannya kayak gimana, bisa lihat di abstraknya, abstrak jurnal yang paling awal. Ada di kolom paling akhir. Itu ada hasilnya ya. Nah, ini untuk format tabelnya. Nah, ini kerangka pemikiran ya. Mungkin sebelumnya pernah bikin ya di mini skripsi. Nah, ini untuk kerangka pemikiran. Nah, saya jelasin, ini kan ada H1, H2, H3 ya. Nah, ini yang dimasukin adalah ini variabelnya. Nah, lalu bawahnya adalah dimensi yang kalian pakai yang ada tadi sebelumnya di teori ya. Nah, nanti dimasukin lagi ke sini.
ya, nggak usah sama penjelasannya, poin-poinnya aja. Lalu ini X2-nya sama, masukin dimensinya, lalu ini yang Y-nya sama, masukin apa namanya dimensinya. Nah, ini ada H1, H2, H3. Maksudnya apa? Ya. Nah, kan sebelumnya kalian bikin rumusan penelitian, ya kalau misalkan yang variabelnya ada 3, jadi kalau variabel 3T, X-nya ada 2, Y-nya 1, gitu ya. Ya gitu ya. Kalau misalkan variabelnya 2, berarti X-nya cuma 1, Y-nya 1, gitu ya. Nah, ini saya kasih case-nya yang X-nya 2, Y-nya 1. Nah, di rumusan penelitian kalau misalkan variabelnya 3, ya, berarti rumusan penelitiannya ada 4, ya. Nah, untuk H1 ini tuh ada apa namanya di rumusan penelitian poin nomor 2. Berarti kita tujuannya adalah untuk mencari apakah ada pengaruh antara X1 terhadap Y gitu kan. Nah, ini H1 ya. Kalau yang H2 ini ada di poin rumusan masalah nomor 3 ya. Seberapa besar pengaruh X2 terhadap Y gitu ya. Nah, untuk H3 ini untuk menjawab rumusan masalah yang poin 4. Seberapa besar pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini kan antar variabel H1, H2. Kalau H3 ini saling secara bersama-sama gitu ya. Nah, ini jadi ini disatuin dulu baru masuk ke sini gitu ya. Kalau ada yang nggak ngerti, sok coba tanyain. Udah paham belum? Coba pahami dulu. Nah, jadi ini paradigma penelitian atau kerangka pemikiran ya. Nah, lalu yang terakhir, nah ini hipotesis. Nah, tadi H1, H2, H3 ya. Terdapat pengaruh antara persepsi kemudahan penggunaan terhadap loyalitas pelanggan gitu ya. Nah, ini adalah dugaan sementara. Jadi hipotesis itu bahasa lainnya adalah dugaan sementara ya. Ya kita duga semuanya itu berpengaruh gitu. Dasarnya apa? Ya Pak, kan ada penelitian terdahulunya gitu. Di penelitian terdahulu semua hasilnya yang saya temui adalah hasilnya mempunyai pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, sehingga kita bisa membuat yang namanya hipotesis atau dugaan sementara gitu ya. Itulah apa namanya hipotesis ya. Karena kan masih bingung hipotesis itu naon gitu ya. Bikin hipotesis. Hipotesis apa? Nah, hipotesis mah dugaan sementara gitu ya. Nah, jadi itu ya susunannya. Jadi ini apa namanya udah saya kasih ya di grup untuk materi dan susunannya. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya udah fix dengan variabelnya, boleh lanjut ke bab 2 ya. Karena kita mau ngejar sampai UTS di bab 3 sambil nanti dibenerin bab satunya gitu ya. Terus kalau misalkan pas saya masih bingung di bab satunya masih banyak perubahan atau revisi ya, kalau misalkan catatan dari saya udah apa namanya nggak terlalu banyak catatan di bab 1 ya lanjut aja ke bab 2 ya. Jadi sambil kalian bagi-bagi tugas aja ya, jangan semuanya dikerjain sama satu orang, jangan dikerjain sama ketua kelompoknya gitu. Kemudian tadi gitu. Gitu. Kalau ada yang kalau ada yang pasif, kalau ada yang nggak ngerjain kasih tahu aja ke saya gitu. Ya, jadi intel lah gitu ya. Jangan jangan enaknya sendiri gitu ya. Oke. Itu ya, itu untuk bab 2-nya. Nah, silakan kalau teman-teman ada yang tanyain, sok gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi nanti presentasi terakhirnya pas apa namanya? Pas sebelum berarti betul. Nanti aja pas UTS ya. Kita presentasi lagi ya. Presentasi akhir ya. Itu jadi nanti mah untuk pertemuan selanjutnya kita fokus perbaikan-perbaikan aja ya. Mulai bab 1 sampai bab 3 nantinya gitu. Sambil dicicil aja ya. Jangan beban teuing ya itu. Karena kan saya gitu dicarikan mana ini mana yang belum gitu kan. Enggak kan. Oke, gitu ya.
Sok, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oh ya, nanti pun saya